Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, nomor urut 5 dari kelas 11 Ibnu Sina. Kali ini saya akan menjawab uji kompetensi 3.2. 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Jawaban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. 2. Jelaskan macam-macam demokrasi. Berikut ini dipaparkan beberapa macam-macam bentuk demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. B. Berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta pemaksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui suatu sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan lainnya biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. 3. Jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal. Soko Guru Demokrasi Universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas, sekat, ruang, dan waktu. Menurut Alamudi, Soko Guru Demokrasi didasarkan beberapa pilar penting, yakni 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Macam-macam nilai demokrasi yang dianggap menjadi lebih unggul apabila dilakukan perbandingan dengan berbagai macam demokrasi lainnya yang ada di dunia adalah: 1. Terdapat sebuah bentuk penghargaan dari sebuah bentuk akan hak asasi manusia dan juga berbagai macam bentuk hak-hak yang ada pada minoritas dan tidak akan dilakukan pengabaian. 2. Lebih melakukan pendahuluan terhadap berbagai macam bentuk
dari kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal tersebut, hak yang dimiliki oleh rakyat akan dilakukan pengakuan dan juga penghargaan. 3. Lebih melakukan pengutamaan terhadap berbagai macam bentuk musyawarah atau untuk mufakat, dan kemudian akan lebih menggunakan berbagai macam bentuk suara yang dianggap lebih tinggi. 4. Terdapat sebuah kebenaran dan juga keadilan yang akan selalu dilakukan penjunjungan yang dianggap tinggi. 5. Lebih melakukan pengutamaan dari kejujuran dan sebuah niat yang baik. 5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah terbukti secara normatif, yaitu 1. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, 2. Pasal 1 ayat 1 dan 2 UUD 1945, 3. UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 1, RIS Pasal 1 ayat 1 dan 2. Bukti empirik adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan di masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan 1. Adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 2. Pembagian kekuasaan yang ada di jalan penguasa, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.